Selamat pagi teman-temanku yang baik, dimanapun Anda berada pada pagi hari yang cerah ini. Pada kesempatan ini saya akan berbagi kepada Anda mengenai kisah hidup Beata Mattia Nazarei, seorang perawan. Dia lahir di Metallica, Italia pada tahun 1235. Dia berasal dari keluarga yang cukup terpandang pada saat itu. Saya pikir dibesarkan dengan manja karena orang berada, gitu kan. Orang tuanya mengharapkan bahwa dia suatu hari kelak menjadi anak yang dewasa dan juga menjadi anak yang dapat berkeluarga dengan baik, bersuami, gitu ya, membangun rumah dan dapat mendidik anak-anaknya di suatu hari nanti. Itu adalah harapan oleh orang tua Mattia. Tetapi walaupun demikian, harapan orang tuanya itu tidak terwujudkan karena niat yang luhur dari Mattia tersebut ingin menjadi seorang suster, yaitu dia melarikan diri dari kehidupan, saya pikir, yang cukup mewah atau hedonisme, gitu ya. Dia melarikan diri dari rumah menuju biara Santa Maria Magdalena. Ketika hal itu diketahui oleh orang tuanya, maka orang tuanya menjenguk atau mengunjungi biara di mana Mattia berada. Kemudian orang tuanya mengajak dia pulang, tetapi Mattia menolak ajakan orang tuanya itu, dan dia tetap pada niat dan komitmennya untuk menjadi seorang biarawati. Tetapi sebelum menjadi seorang biarawati, biasanya itu ada namanya tahap aspiran. Pada tahap aspiran ini, seseorang diminta oleh pihak ordo atau pihak biara, pemimpin biara, sebuah surat persetujuan dari orang tua, kedua orang tua. Tapi hal itu tidak bisa dipenuhi oleh Mattia. Tetapi Mattia diberi dispensasi dari biara tersebut sehingga ia dapat memasuki biara tersebut dan memasuki tahun pembinaan mulai dari awal, yaitu aspiran. Pada usia 18 tahun dia memasuki novis, ya. Novis, kalau seorang suster itu pasti tahu lah masa novis, ya. Ketika dia mengikuti masa novis, kegiatannya sehari-hari yaitu mengantar barang kepada orang-orang miskin. Tetapi perlu diketahui, ya, kehidupan Mattia ini bisa sama persis seperti yang dilakukan oleh Santa Clara, yaitu meninggalkan kehidupan keluarganya, kehidupan yang mewah, untuk hidup miskin lah, ya, untuk hidup apa adanya, begitu ya, menjadi seorang biarawati. Ada kesamaannya, ya. Hal itu, pekerjaan mengantar barang itu dilakukan Mattia dengan tulus dan penuh cinta, ya. Oleh sebab itu, semakin Mattia beranjak menjadi seorang suster yang semakin dewasa dan semakin matang,
dilihat dari ketekunannya, dilihat dari cara hidupnya, maka dia dipilih menjadi pemimpin biara. Selama dia menjadi pemimpin biara, dalam kepemimpinannya begitu bijaksana, di mana dia dapat mengayomi para anggotanya dengan baik, itu para anggota biaranya tersebut. Tetapi kehidupan Matia merupakan kehidupan yang kontemplatif, yaitu dia dipenuhi oleh kehidupan keheningan dan doa. Matia dikatakan yaitu sering mengalami pada hari Jumat sengsara batin gitu ya, atau mengalami apa yang menjadi penderitaan Yesus pada hari Jumat, itu kematian. Itu dialami Matia juga, yaitu masalah kebatinan gitu ya, karena kehidupannya yang kontemplatif tadi. Jadi dia ikut serta mengalami penderitaan sang juru selamat tersebut, yaitu Kristus pada hari Jumat. Tapi walaupun demikian kehidupannya yang kontemplatif, tetapi juga dia dapat berrelasi dengan orang luar. Hubungannya dengan orang luar begitu cukup baik, maka sering dia memberi kata-kata dukungan, kata-kata yang memberi penghiburan kepada orang yang bertemu dengan dia. Makanya dia dikatakan oleh ibu kebajikan gitu. Pada usia 85 tahun, dia pun menyelesaikan penjarahannya di dunia atau meninggal dunia pada usia 85 tahun, yaitu pada tanggal 28 Desember 1320 dia meninggal dunia. Pada saat ini dikatakan pada ketika kuburannya digali kembali, jenazahnya masih utuh begitu ya, begitu nampak. Mungkin karena kehidupan doanya serta kontemplatifnya yang begitu mendalam, makanya materinya tetap utuh begitu. Itu wajar, saya pikir, sebagai seorang kudus, karena Kristus tinggal di dalam hatinya, bereksistensi di dalam sangkar sucinya, dan relasinya kuat pada Kristus. Itu merupakan sebuah mukjizat, tanda bagi kita yang ditinggalkan, yang masih berada di dunia ini. Nah, ada kisah nyata ketika Matia masih hidup, itu dimana dia dapat menumbuhkan seorang anak yang hampir katanya mau meninggal dunia, tetapi orang tua dari seorang anak itu membawa anaknya kepada Matia, yaitu dengan sentuhan belas kasih, sentuhan dipenuhi oleh orang pendoa, maka anak itu langsung sembuh. Nah, itu katanya mukjizatnya, seperti Kristus, ya kan, dia hanya menyentuh dan mengucapkan kata-kata, langsung dapat orang sembuh dan juga dapat orang hidup kembali dari matinya. Jadi manusia yang hidup di dunia ini dapat bekerja sama dengan Tuhan untuk mewujudkan kerahiman Allah itu semakin mulia dan agung kembali, yaitu manusia yang mau membuka dirinya terhadap Sang Penciptanya. Amin.